Selamat jumpa kembali dengan saya Mas Wan di tutorial membuat website di channel jalur2.com. Melanjutkan tutorial sebelumnya, kita kemarin sudah membuat layout postingan. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan coba memasang iklan banner di dalam postingan. Jadi bagi teman-teman yang punya website atau yang sudah punya akun AdSense, Google AdSense, ini bisa dipakai settingannya dan sangat mudah ya buat baik yang masih pemula maupun yang sudah biasa menggunakan CMS WordPress. Oke, baik, langsung saja. Di sini nanti kita akan pasang banner di atas, terus di tengah dan di bawah, dan kita bisa atur di paragraf-paragraf yang kita tentukan. Oke, langsung saja seperti biasa kita buka di salah satu postingan artikel kita, kemudian klik kanan, open new tab. Ini nanti kita akan coba pakai banner ya. Nah, sudah muncul tampilannya seperti ini. Nah, untuk tampilan di dalam artikel ini sudah ada settingan bawaan dari tema newspaper. Ini bisa disetting di sini maupun setting di tema panel. Nah, di tema panel ini ada, di panel ketiga ini ada ADS ya. Ini ADS ini advertising ya. Jadi ini ada header, kemudian di artikel top, artikel inline, artikel bottom. Nah, ini penempatan scriptnya. Kemudian ini yang artikel top, kemudian yang di inline. Nah, ini yang di inline. Nah, di inline ini kita bisa atur ini title title dari banner kita, kemudian kita akan taruh di paragraf berapa, kemudian jenis layout iklannya itu, banner kita itu dia akan posisinya memanjang di di bawah artikel, atau dia di samping kiri atau di samping kanan. Nah, kita bisa setting di lewat sini, atau kita juga bisa setting dari sebelah sini. Nah, kita akan praktekkan dulu. Kita setting di bagian sini. Jadi ketika kita klik, ini elemen beda ya. Kalau ini elemen single post feature image, kemudian ini kalau kita klik single post content. Jadi ini di konten dari postingan kita. Nah, di dalam postingan kita ini ada di sini settingan ADS. Nah, ADS ini dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Dia ada 5 slot untuk menaruh banner kita. Di sini di yang pertama ini dia your ad code. Ini dia di artikel inline 1.
di paragraf ke-1. Kemudian di sini artikel inline add 2. Kemudian di sini 3 dan ini di bottom, di bagian bawah. Jadi kalau misalkan teman-teman mau taruh banner di sebelah sini pun bisa. Nah, ini caranya manual. Maksudnya manual itu kita add, kemudian kita bisa taruh image, misalkan image kita tarik dan drop di sini. Nah, misalkan kita di sini. Nah, kita setting aja dulu yang di konten artikel. Nah, di konten artikel ini kita mau bagi teman-teman yang sudah punya AdSense. Jadi kode AdSense kita tinggal pastekan saja di sini. Nah, tapi kalau misalkan kita mau taruh banner, misalkan ada klien kita yang ingin pasang iklan di website kita, kita tinggal taruh script bannernya dan panggil banner yang sudah kita upload di galeri kita. Nah, di sini saya sudah ada satu gambar yang sudah saya upload, dan ini scriptnya seperti ini. Copy. Nah, ini teman-teman nanti bisa modifikasi sendiri ya, misalkan klik bannernya dia akan ke website tertentu atau ke link tertentu, ukurannya pun ini tergantung teman-teman settingnya nanti bagaimana. Ini pakai kode HTML, misalkan kita taruh di sini di inline pertama. Nah, nanti dia akan muncul di sini. Nah, di sini ada tulisan advertisement. Ini advertisementnya kita hapus saja. Nah, kemudian kita taruh lagi di artikel inline 1. Dan dia di paragraf. Nah, posisinya advertisement left kita taruh di center. Sekarang kita mau taruh di center gitu, nah, dia posisinya di sini. Nah, tapi nanti ini akan menumpuk ya. Jadi kita taruh di setelah paragraf kedua mungkin. Mungkin ini hanya tampilan saja. Kita tes saja. Kita paste saja di sini semua. Untuk menandai, jadi teks di sini kita banner 1 misalkan. Banner 1 ini banner 2, banner 3, banner 4, ini bottom, banner bawah. Kemudian kita save. Nah, kita coba tinjau hasilnya. Kita klik postingan lain. Nah, ini banner kita, banner 1, banner 2, banner 3, banner 4. Nah, ini sebenarnya nanti ini banner bottomnya ini dia muncul. Nah, dia seperti ini. Sebenarnya ini nanti kalau misalkan kita mau setting di paragraf,
Jadi kita hapus saja dulu, kita pasang satu banner saja di sini di bawah eh, foto. Jadi di banner yang satu saja, banner satu, yang lainnya kita hapus saja. Oh, yang bottom nggak usah, kita save. Nah, kemudian kita buka artikel yang lain, karena dia tidak langsung berubah di artikel yang barusan kita buka setelah ada perubahan. Lain dengan setting layout untuk tampilan kategori halaman, untuk tampilan halaman dia bisa langsung berubah. Nah, ini banner satu. Nah, dia muncul, kemudian di bawah dia muncul. Nah, sebenarnya kita coba pasang lewat di theme panel ini. Di theme panel kita atur di paragraf ke berapa gitu. Di top artikel ini kan kita sudah buat yang ini. Kita sudah buat yang ini top artikel, atas artikel. Kita coba buat inline advertisement, kita taruh di sini. Kemudian kita setelah paragraf kedua misalkan, kita save. Kita coba buka ini satu, kemudian setelah paragraf kedua kita coba postingannya kita rubah dulu. This week kita sunting agar pakai postingan normal saja. Ini misalkan kita hapus. Kita gambar, kita hapus juga. Jadi setting ini tidak ini biar tidak terlalu berat saja. Kita single template pro. Nah, ini sebenarnya settingan ini tidak berlaku untuk klasik ya, editor klasik. Nah, jadi kita harus pakai yang Gunterbank. Kalau klasik dia tidak akan muncul secara otomatis. Kalau untuk klasik, editor klasik, ini kita coba tampilkan website this week.
Kita edit lagi yang ini, bukan. Nah, ini pakai editor klasik nih teman-teman. Nah, itu udah konversi ke blok. Nah, kalaupun kita mau taruh banner kita secara manual pun sebenarnya bisa. Misal kita mau taruh di sebelah sini misalkan, ini tinggal HTML, kita taruh di sini. Kita taruh script iklan kita. Nah, banner kita sudah muncul di 1, 2. Sebenarnya banner yang kita setting di panel itu dia akan muncul teman-teman, cuman karena dia loading di di layoutnya ini dia agak delay, jadi dia tidak muncul. Sebenarnya kalau kita atur di misalkan di paragraf ya kayak tadi nih, di paragraf kedua misalkan, ini dia akan muncul di paragraf 1, paragraf 2 sebenarnya dia akan muncul. Kita taruh di setelah paragraf ke-1 misalkan, nggak tahu dia keluar. Nah, dia masih delay, belum muncul dia. Harusnya dia muncul di bagian sini. Setelah paragraf 1 berarti di atas ini dia muncul. Nah, kalau kita mau taruh banner di atas ini, kita bisa pasang secara manual seperti tadi ya teman-teman. Jadi kita pasang image, atau kalau misalkan bagi teman-teman yang punya AdSense pakai raw HTML. Nah, kita pakai raw HTML pun sebenarnya bisa muncul. HTML, nah dia muncul. Pakai image pun dia muncul. Ini sama saja ya. Nah, kita biar tidak ada jarak di bawahnya, biar nempel di sini, kita kasih 0 saja. Ya, dia jaraknya tidak terlalu panjang. Dan ini nanti permanen di semua postingan kita itu akan muncul. Jadi cuman settingnya saja, untuk settingnya saja kita ini untuk layout saja, itu klik sembarang di postingan kita. Nah, nanti di semua postingan kita dia akan muncul secara otomatis. Nah, ini yang kita buat tadi.
Nah, misalkan kita mau taruh di sebelah kanan, misalkan di sebelah kanan di sini kita ganti banner pun bisa. Nah, untuk banner untuk di theme panel ini, dia ada beberapa settingan otomatis. Misalkan kita di sidebar, misalkan kita taruh di sidebar. Nah, nanti misalkan banner banner sidebar kan sama nih sama ini. Misalkan kita mau taruh elemen di sini, misalkan kita taruh iklan kita di sini, posisinya kan beda nih sama ini. Kalau ini kan dia banner memanjang. Nah, kita akan taruh di sini itu banner yang sama seperti ini, tapi nanti dia akan otomatis mengikuti ukurannya. Jadi kita taruh add box. So, kita taruh di sini. CSS-nya kita kasih 0. Kalau teman-teman mau kasih jarak biar nggak terlalu menempel, jarak saja, ini ukurannya pixel. Kemudian di sini di apa namanya, all device ini nanti di semua device dia akan keluar. Misalkan di apa namanya, di tablet dia akan muncul, di phone dia akan muncul. Nah, kalau kita mau pasang apa namanya cuman di tablet saja, di phone, di handphone dia nggak muncul pun bisa kita setting. Nah, misalkan all device saja, kita bisa manual taruh iklan kita, klik gambar di sini, atau kita karena kita sudah apa namanya sudah kita setting tadi di sini di sidebar advertisement ini, kita taruh scriptnya di sini, maka kita juga bisa munculkan di sini. Kita tinggal pilih saja di sidebar AD, nanti dia akan muncul. Nah, ini dia akan muncul, dan layoutnya dia akan menyesuaikan dengan eh, apa namanya row yang ada di sini, kolom yang ada di sini. Nah, jadi begitu cara kita memasang iklan di postingan. Jadi ini nanti muncul di semua postingan-postingan kita secara otomatis. Kalau misalkan kita mau ganti banner kita, ya tinggal ganti, klik saja di sembarang postingan, kemudian setting. Nah, ini ada subscribe to unlock. Nah, ini nanti ini dia itu pakai plugin ini, opt-in builder. Ini nanti saya jelaskan di tutorial sebelumnya, tutorial selanjutnya. Jadi seperti itu teman-teman. Dan di tampilan handphone pun nanti dia akan berubah secara otomatis. Misalkan, nah ini kita buka saja satu. Itu nanti banner kita itu secara otomatis dia mengikuti layout ukurannya. Tidak perlu kita setting-setting panjang lebar, apa namanya, tinggi dan lebarnya. Nah, ini yang di sidebar, ini yang di bottom, ini yang di bawah,
Ini yang di atas. Nah, ini kalau kita misalkan klik ini, nanti otomatis link ini akan ke-share ke WhatsApp mana yang kita tuju atau ke Facebook. Jadi gitu aja teman-teman untuk tutorial pasang banner di postingan. Ikuti terus channel jalur2.com untuk tutorial membuat website bagi teman-teman yang ingin menggunakan template ini. Saya akan jelaskan satu persatu part-part yang sekiranya penting untuk dipelajari agar kita dapat membuat layout sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, gitu aja dari saya. Jangan lupa like, subscribe, komen jika Anda ingin mendapatkan template ini secara gratis. Komen saja di video-video saya, di video-video tutorial saya. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.